Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-furqana lil 'alamin basyiran wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث الذي أنزل علينا بأنواع النعم مدرارا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يطهرون الله تطهيرا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah Allah sejauh batas maksimal kemampuan kita dan menjauhi segala larangan Allah tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak terpuji adalah pemberian Khalik, Sang Pencipta, kepada makhluk yang dikehendakinya. Akhlak dimiliki oleh makhluk yang hidup kuat akidahnya dan teguh syariatnya. Akhlak adalah sifat yang erat kaitannya dengan perbuatan seseorang. Perbuatan adalah perwujudan dari pemikiran dan keyakinan. Apa yang diyakini berasal dari apa yang diketahui. Segala yang diketahui bersumber dari hal yang dipelajari dan dialami. Literatur yang dibaca dan dipelajari bersama dengan pengalaman dan keteladanan menjadi sumber perilaku seseorang. Pada kajian tentang Al-Muhlikat wal Munjiat, Imam Al-Ghazali membahas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan bahwa terkait al-muhlikat, hal-hal yang menghancurkan atau akhlak al-mazmumah, akhlak tercela, hendaknya dijauhi dengan takhalli, dan hendaknya menghiasi diri dengan tahalli terkait al-munjiat, hal-hal yang membuat selamat atau dengan akhlak yang mahmudah. Setelah berakhlak dengan takhalli dan tahalli, seorang hamba akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala secara nyata, yaitu tajalli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agama Islam adalah agama yang menekankan akhlak, budi pekerti yang agung, dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan Nabi dengan sesama manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap berakhlak mulia terhadap mereka yang memusuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah sahabat dan umat dengan sebaik-baik didikan. Rasulullah adalah penyempurna akhlak yang nyata, berbuat baik terhadap kawan maupun lawan. Sudah semestinya umat Islam berusaha sekuat tenaga meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 2, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagi yang mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di hari akhirat dan banyak menyebut Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim," yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad sebagai pemimpin berwibawa tidak tinggal di istana yang megah. Tidur pun hanya beralas tikar yang ketika bangun meninggalkan bekas di punggung beliau yang mulia. Kewibawaan yang alami beliau dapatkan dari kekuatan iman dan indahnya akhlak yang menjadi daya tarik utama. Para sahabat rela berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir pun segan terhadap beliau. Dalam kapasitasnya yang amat berwibawa pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dekat dengan para pengikutnya dan para sahabat-sahabatnya. Yang sakit dijenguk, yang sedih dihibur, yang tidak kelihatan ditanyakan keberadaannya. Ketika semua sibuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ikut serta membersamai. Tidak sekedar mengawasi tanpa aksi, menggali parit, mencari kayu bakar untuk makan besar, membagi hidangan dengan tangan sendiri, serta sederet perhatian tulus lainnya. Menjadi daya tarik dari sosok istimewa ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya yaitu Adabul Mufrad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan akhlak atau karakter perlu dimulai dari penanaman akidah yang kuat disertai dengan pengamalan syariat yang konsisten. Bagaikan buah yang merupakan hasil dari akar yang kokoh dan dahan yang menjulang, akhlak adalah buah dari akar keimanan dan keteguhan mematuhi syariat. Bagaimana mungkin seseorang mampu berakhlak mulia bila masih ada dalam dirinya keraguan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala, lemahnya akidah serta keengganan dalam kepatuhan terhadap aturan Allah. Terdapat banyak keteladanan dari ulama salafus saleh terkait pentingnya akhlak. Imam Malik bin Anas, peletak dasar mazhab Maliki, menceritakan bahwa ibuku memondokkanku sembari berpesan, pelajarilah adab Imam Rabi'ah sebelum kau pelajari ilmunya. Imam Rabi'ah sendiri adalah salah satu dari 7 fuqaha kota Madinah era tabi'in. Seorang kibarut tabi'in lainnya, Abdullah bin Mubarak, menyatakan, dibanding segudang ilmu, kita lebih membutuhkan sedikit adab. Beliau juga pernah menceritakan, aku belajar etika selama 30 tahun dan aku belajar ilmu selama 20 tahun. Ulama salaf mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Imam Ibnul Jauzi menyatakan bahwa hampir 2/3 ajaran agama terdapat pada adab. Imam Abdullah bin Wahab pernah berkata, adab yang kupelajari dari Imam Malik lebih banyak dari ilmu yang kupelajari darinya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarrin merinci 110 karakter generasi salaf. Salah satunya adalah berakhlak terpuji dan berkarakter mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal terkait tata krama atau etika, tata busana, penampilan atau cara berpakaian, tata wicara, tata laksana, protokoler banyak diatur dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis. Semisal bagaimana etika ketika sowan kepada Rasulullah SAW, kepada Ummul Mukminin dan lainnya. Terdapat banyak aturan terkait mana yang istihbab, mana yang boleh dan mana yang karohiyah, mana yang diharuskan, disunahkan maupun dianjurkan untuk dijauhi. Tinggal apa yang telah diketahui diterapkan dengan teguh oleh muslim zaman sekarang ataukah ditinggalkan dengan sederet alasan. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hablum minan nas antar manusia dalam ranah bisnis,
dengan lawan jenis, antar guru dan murid, dengan teman, antara orang tua dengan anak, semua telah dipelajari dalam berbagai kitab fikih maupun kitab akhlak. Aturan terkait hablum minallah dan hablum minan nas beserta nilai kejujuran, keteguhan, keikhlasan, kesederhanaan, mentalitas bersyukur, mentalitas berlimpahan dan sederet nilai baik lainnya telah pula dituturkan dan dicontohkan berulang kali oleh para guru-guru kita dan para ulama, menandakan pentingnya tentang hal tersebut. Anjuran untuk menghindari perilaku yang dilarang berulang kali disampaikan dalam ucapan dan tulisan para ulama. Perilaku yang tidak diridhoi, dimurkai dan mendatangkan murka Allah, walaupun telah mengakar dianggap biasa dan membudaya, tetaplah hal yang salah. Perilaku koruptif, manipulatif, dekadensi moral dan sederet perilaku negatif lainnya yang membudaya tidak bisa dijadikan alasan pemakluman dan pembenarannya. Pada akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar ditunjukkan, diberi taufik, agar dianugerahi akhlak yang terpuji, akhlak yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة